Bismillah, kita lanjut lagi ya. Bagian kedua, bagian akhir di pertemuan hari ini ya. Menyimpulkan gagasan pokok teks hasil observasi. Nah, tadi Ustaz suruh baca kunang-kunang kan, nanti tugasnya ada di sini. Nah, kita pahami dulu apa itu gagasan pokok atau gagasan utama. Gagasan yang menjadi inti pembahasan dalam sebuah paragraf. Itu pengertiannya ya. Gagasan pokok atau gagasan utama itu yaitu gagasan yang menjadi inti pembahasan dalam sebuah paragraf. Kalimat utama, kalimat yang di dalamnya memiliki gagasan pokok yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Gitu ya. Selanjutnya, gagasan utama itu dibedakan menjadi 3 bagian berdasarkan tata letak sebuah paragraf, yaitu ada deduktif. Deduktif ini sebelum itu bisa di screenshot dulu untuk bahan pembelajarannya karena di buku nggak ada. Deduktif ini gagasan pokok yang letaknya di awal paragraf seperti pertemuan sebelumnya tadi ya. Itu gagasan utamanya pada awal paragraf, berarti disebut gagasan pokok deduktif yang letaknya di awal paragraf, kemudian disusul oleh satu atau lebih kalimat penjelas. Contoh sebelumnya tadi bunga mawar, terus dijelaskan lagi bunga mawarnya dari daerah Indonesia, dari daerah tropika, jadi dia memerinci. Selanjutnya induktif. Nah, induktif ini gagasan pokok yang letaknya di akhir paragraf, biasanya didahului oleh satu atau lebih kalimat penjelas. Oleh sebab itu biasanya ya, kalau di bagian-bagian akhir itu berarti gagasan pokok induktif. Nah, selanjutnya campuran. Campuran itu gagasan pokok yang terdapat lebih dari satu kalimat. Letaknya biasanya ada di awal paragraf, deduktif, atau di akhir paragraf, induktif. Dia campuran, berarti di awal di akhir ada ya. Nah, deduktif tadi di awal paragraf, induktif di akhir paragraf, dan campuran di awal dan di akhir ya. Begitu. Selanjutnya, nah ini contoh paragraf gagasan pokok deduktif. Nah, deduktif gagasan pokok yang letaknya di awal paragraf, kemudian disusul oleh satu atau lebih kalimat menjelas. Ini contohnya. Jenderal Khalid bin Walid radhiyallahu anhu adalah panglima yang tak pernah kalah sepanjang karirnya memimpin tentara di medan perang atas izin Allah ya. Dia bergelar pedang Allah yang terhunus. Dalam suatu peperangan beliau pernah mengalahkan pasukan tentara Bizantium dengan jumlah pasukan 240.000. Padahal pasukan muslim yang dipimpinnya saat itu hanya berjumlah 46.000 orang. Namun dengan kejeliannya mengatur strategi dan izin Allah ya, pertempuran itu bisa dimenangkan dengan mudah. Pasukan musuh lari terbirit-birit. Nah, ini kenapa masuk deduktif, gagasan pokok deduktif? Karena dia ada di awal kalimat. Nih yang ditebelin ya. Jenderal Khalid bin Walid adalah panglima yang tak pernah kalah sepanjang karirnya memimpin tentara di medan perang. Di awal, kemudian disusul oleh satu atau kalimat penjelas. Nih ya. Selanjutnya gagasan pokok induktif. Sebentar. Nah, gagasan pokok induktif letaknya di akhir paragraf, biasanya didahului oleh satu atau lebih kalimat penjelas. Nih contoh, karya sastra merupakan hasil olahan imajinasi pengarangnya. Pengarang harus membebaskan imajinasinya agar hasil karyanya berkualitas. Tanpa daya imajinasi, mustahil seorang pengarang berhasil menciptakan sebuah karya sastra bernilai tinggi. Oleh karena itu, oleh sebab itu, nah, imajinasi merupakan aspek penting dalam proses penciptaan karya sastra. Nah, ini gagasan pokok induktif ya. Dia ada di bagian akhir gagasan pokoknya. Imajinasi merupakan aspek penting dalam proses penciptaan karya sastra. Selanjutnya ya, gagasan pokok campuran terdapat di awal dan di akhir ya.
Nah, ini contohnya. Beberapa tips belajar menjelang ujian nasional UN. Ini deduktif. Jangan pernah belajar dadakan, artinya belajar sehari sebelum ujian. Belajarlah mulai dari sekarang. Belajar akan efektif kalau belajar kumpulan soal. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menjawab soal-soal di buku kumpulan soal, mencocokkannya lalu menilainya. Barulah materi yang tidak dikuasai dicari di buku. Nah, kan oleh karena itu, maka sebaiknya para guru memberikan tips belajar menjelang UN. Makanya kadang-kadang Ustadz juga ngasih suruh screenshot bisa keluar ya, berarti ini. Nah, ini masuk dalam gagasan pokok campuran. Dia ada di awal dan di akhir yang ditebalin sama Ustadz ya. Nah, berikutnya ciri-ciri gagasan utama. Ciri-ciri gagasan utama terdiri atas satu kalimat utuh dan lengkap, mengandung topik permasalahan utama, dibentuk tanpa kata sambung, memiliki kalimat yang jelas tanpa dihubungkan kalimat lain. Jadi dia ndak jauh-jauh ya, misalnya tadi mangga, tapi tidak langsung lari ke misalnya durian begitu ya. Jadi dia membahas mangga. Nah, tips menemukan gagasan utama, baca dulu seluruh paragraf dengan cermat. Kalian baca semuanya, seluruh paragraf. Cermati kalimat pertama hingga akhir. Sudah kalian cermati, kalian akan mengetahui dia akan masuk deduktif atau induktif atau campuran. Kalian baca kalimat demi kalimat, kemudian pahami inti dari teks tersebut sampai menemukan ide pokok paragraf. Jadi baca kalimat demi kalimat, pahami teksnya sampai kalian menemukan ide pokok paragraf. Dalam paragraf itu intinya apa? Ya, gagasan utamanya apa? Tandai ide pokok setiap paragraf. Kalian bisa tandai dengan pulpen, dengan pensil. Tandai bagian penting dalam tiap paragraf. Itu biasanya di awal atau di akhir ya. Tadi yang di awal deduktif, gagasan pokok deduktif, di akhir induktif, dan di awal dan di akhir itu campuran ya. Berikutnya, sekarang kalian buka buku paket kalian halaman 135. Di halaman tersebut terdapat teks hasil observasi yang berjudul kunang-kunang. Silahkan kalian baca terlebih dahulu. Tentukan kalimat utama pada teks kunang-kunang. Tentukan gagasan pokok tiap paragraf ya. Ini nanti video berikutnya ya. Kalian baca dulu. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.